Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam sapaan iman di awal pekan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan, untuk berkat yang senantiasa tercurah atas kami. Saat ini Tuhan, dengan hati dan pikiran kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Perkenankan kami untuk boleh berefleksi diri melalui firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kami melangkah di kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa ini kami haturkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai 56. Injil Lukas pasal pertama ayat 46 sampai 56. Yang demikian sabda Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, menjadi seorang perempuan adalah hal yang luar biasa. Sebab melalui perempuanlah saluran kehidupan Tuhan terjadi. Perempuan merasakan secara langsung mujizat dari Tuhan. Perempuan merasakan mujizat itu terjadi ketika dalam dirinya hadir kehidupan lain. Bukankah di saat yang seperti ini kita akan mengucapkan syukur dengan sangat-sangat besar dan tak terhingga? Ya, sebagai seorang perempuan yang mengandung, ini adalah hal yang membahagiakan. Demikian juga Maria dalam
bacaan kita. Nyanyian pujian Maria merupakan ungkapan syukur Maria kepada Tuhan, sebab ia dipercaya oleh Tuhan mengandung seorang bayi kudus bernama Yesus. Dalam nyanyiannya, ia berdoa bagi banyak hal. Ia berdoa mengenai keselamatan yang akan datang. Ia berdoa supaya semua yang telah ia dengar dari malaikat dan dari Elisabet menjadi kenyataan. Ia berdoa supaya anak yang ada dalam kandungannya benar-benar dan bisa sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan dari Tuhan. Selain itu, yang luar biasa lagi, Maria tidak lupa berdoa bagi kesejahteraan orang lain, terutama bagi mereka yang rendah dan lapar. Bagaimanakah dengan kita para perempuan ketika mendengar atau merasakan mujizat Tuhan melalui kehamilan yang kita rasakan? Apakah kita hanya sekedar mengucapkan syukur, atau dengan sigap kita juga berdoa bagi orang lain? Atau justru seringkali kita lebih dulu memamerkan kebahagiaan kita di hadapan orang yang kurang tepat. Seperti contoh, memamerkan kehamilan di hadapan perempuan yang belum bisa menerima berkat selayaknya berkat yang kita alami. Dengan sengaja kita memamerkan seluruh proses kehamilan kita di hadapan perempuan yang sedang menanti kehamilan. Bukankah ketika kita melakukan hal ini, sebenarnya kita sedang menyakiti perempuan yang lain? Seakan-akan kita memojokkan perempuan lain menjadi perempuan yang tidak sempurna. Kebahagiaan memang harus disebarkan, tetapi tidak untuk menyakiti hati orang lain. Sekali lagi saya katakan, kebahagiaan sebagai seorang perempuan yang tengah mengandung harus diberikan dan diungkapkan, tetapi tidak untuk menyakiti perempuan lain. Mengapa demikian? Sebab kita juga ada dalam proses yang sama seperti perempuan yang lain. Alangkah baiknya bila kita juga mendoakan mereka, supaya mereka juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Bagi para perempuan yang saat ini sedang menanti mujizat Tuhan, mari senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan bagi para perempuan yang memang secara harafiah, secara fisik, melalui diagnosa dokter dan lain sebagainya, dianggap untuk tidak memiliki atau tidak bisa mengandung, jangan pernah putus asa. Anda tetap ibu yang hebat, Anda tetap perempuan yang kuat, Anda tetap merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah putus asa. Mengandung bukan berarti Anda tidak bisa menjadi seorang ibu. Sebab menjadi seorang ibu bukan berarti harus mengandung. Menjadi seorang ibu adalah perihal bagaimana kita mencintai seorang anak, mengasuhnya, mendidiknya dalam kasih Tuhan. Itulah seorang ibu. Dan bagi kita laki-laki dan anak-anak, mari kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan, sebab begitu baiknya Tuhan
mengaruniakan kita lahir dari seorang perempuan. Begitu luar biasanya Tuhan menghadirkan kita seorang perempuan yang dengan sabar, dengan tulus hati, dengan bahagia merawat kita dengan penuh sukacita dan kasih. Bagi kita anak-anak, mari kita membuat ibu kita semakin bersukacita setiap harinya. Kita berdoa bagi ibu kita membantu ibu kita, taat kepada ibu kita. Dan bagi para laki-laki, mari senantiasa menghormati perempuan, selayaknya Anda dihormati oleh istri dan anak-anak. Mari hormati perempuan sebagaimana mestinya kita harus menghormatinya. Kita rawat, kita jaga, kita sayangi dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, baik sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai suami, saling mendukung. Sama halnya Maria, Yusuf, dan Yesus yang saling mendukung, saling mengasihi dan melindungi, supaya boleh keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang dipenuhi kasih Tuhan. Perempuan bahagia adalah keluarga yang sejahtera. Perempuan yang bahagia ada dan tumbuh dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita mohon dan mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur sebab Tuhan memberi kesempatan kami untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kami mengucapkan syukur sebab Tuhan memberi kesempatan kami sebagai seorang perempuan merasakan itu semua. Tuhan, bagi kami perempuan yang belum bisa merasakan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberi kesempatan kami untuk boleh merawat anak-anak kami. Sekalipun kami tidak melahirkan mereka, tapi kami mengucapkan syukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk bisa mendidik mereka dengan cinta kasih Tuhan. Tuhan, bagi kami perempuan yang belum bisa merasakan bagaimana rasanya mengandung hingga merawat anak-anak, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi kesempatan kami merasakan itu semua. Saat ini kami mengucapkan syukur sebab kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk merawat suami, merawat orang tua, merawat adik-adik dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan berkenan kepada kami untuk boleh mencintai mereka dengan cinta seorang perempuan yang berasal dari Tuhan, cinta yang tulus. Tuhan, sebagai seorang laki-laki, kami mengucapkan syukur Tuhan perkenankan kami untuk lahir dari keluarga yang hebat. Izinkan kami untuk boleh mendampingi orang tua kami, mencintai mereka, mencintai istri kami dan anak-anak kami. Izinkan kami dengan bijaksana boleh mendampingi mereka serta melindungi mereka sebagai seorang laki-laki yang diberi kebijaksanaan dari Tuhan.
Tuhan Yesus, sebagai seorang anak, kami berterima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan perkenankan kami tumbuh di keluarga yang hebat, lahir dari perempuan yang luar biasa. Kami berdoa bagi ibu kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, serta sukacita bagi ibu kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pengorbanan yang sudah ibu kami berikan. Demikian pula dengan ayah kami. Kami berterima kasih Tuhan boleh mendidik kami melalui didikan seorang ayah. Mendidik kami dengan bijaksana sehingga kami menjadi anak-anak yang kuat. Kami juga berdoa bagi nenek dan kakek kami. Kami juga mengungkapkan syukur kepada Tuhan sebab melalui cinta kasih dan didikan mereka, kami semakin beroleh hidup yang bijaksana. Inilah kami Tuhan, dan inilah keluarga kami yang kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menaungi keluarga kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian sapaan iman di awal pekan. Kiranya sapaan iman di awal pekan ini senantiasa memberkati kita semua. Amin.